VOC adalah kepanjangan singkatan dari Vorenich Oostenrijk Company yang dibentuk sejak tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC yaitu kongsi dagang terbesar di Nusantara untuk menggabungkan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur dalam memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. VOC adalah gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Kongsi dagang ini atau VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Awal berdirinya VOC. Di atas kertas, VOC berdiri pada 20 Maret 1602. Seiring diterbitnya oktroi VOC atau legalitas semacam hak paten dengan sejumlah keistimewaan yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Oktroi VOC terbentuk pada tahun 1602 dari penggabungan 6 perusahaan kecil yang sebelumnya telah beroperasi. Dengan kata lain, sejarah singkat VOC berakar dari adanya 6 perusahaan. Tak lepas dari ekspedisi pertama ke Asia oleh perusahaan bernama Compagnie van Ver yang berpangkal di Amsterdam pada tahun 1595 sampai 1597. Ekspedisi tersebut dan dengan demikian membuktikan bahwa orang Belanda pun sanggup melakukan pelayaran ke Asia. Sejak saat itu juga langsung didirikan perusahaan-perusahaan serupa di Amsterdam, Rotterdam, dan di Provinsi Zeeland. Kelak hal ini berkembang menjadi latar belakang dibentuknya VOC. Hak oktroi atau hak istimewa VOC. 1. Hak monopoli perdagangan. 2. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. 3. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. 4. Berhak mengadakan perjanjian. 5. Berhak memaklumkan perang dengan negara lain. 6. Berhak mengadakan pemungutan pajak. 7. Berhak memiliki angkatan perang sendiri. 8. Berhak mengadakan pemerintahan sendiri. Dan yang ke-9, berhak menjalankan kekuasaan kehakiman. Kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia memberlakukan pajak kontingenten dan verplicht leverantie kepada rakyat, menyingkirkan pedagang-pedagang lain dan melakukan monopoli perdagangan di pelabuhan dan daerah Nusantara, mendirikan benteng dan membentuk angkatan perang tersendiri untuk melindungi kepentingannya. Pengaruh kebijakan bagi rakyat di Indonesia. Kekuasaan raja jadi berkurang ataupun bahkan didominasi secara keseluruhan pada VOC. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan serta penguasa baru di bawah kendali VOC. Hak oktroi atau istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia jadi miskin dan menderita. Tokoh-tokoh pada masa VOC. Peter Both adalah wakil VOC pertama di Hindia dan bisa pula dikatakan gubernur jenderal pertama Hindia Belanda. Ia memerintah antara tahun 1610 sampai 1614. Jan Pieterszoon Coen adalah gubernur jenderal wilayah kongsi Verenigd Oostenrijk Company yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertama, ia memerintah pada tahun 1619 sampai 1623. Dan untuk masa jabatan yang kedua berlangsung pada tahun 1627 sampai 1629. Jan van Riebeeck adalah seorang administrator kolonial Belanda dan penemu Capetown. Anthony van Diemen adalah gubernur sampai jenderal Hindia Belanda yang ke-9. Ia memerintah antara tahun 1636 sampai 1645. Hendrik Brouwer adalah penjelajah Belanda yang menjadi gubernur sampai jenderal Hindia Belanda yang ke-8. Ia memerintah antara tahun 1632 sampai 1636. Berakhirnya kekuasaan VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dan kekuasaannya diambil alih oleh kerajaan Belanda secara langsung. Alasan utama dari pembubaran VOC yakni kebangkrutan yang terjadi di dalam kongsi dagang tersebut. Lantas, faktor apa saja yang menjadi penyebab kebangkrutan VOC? Berikut beberapa faktor penyebabnya. 1. Korupsi. Salah satu penyebab kebangkrutan VOC adalah korupsi. 2. Kas terkuras. Faktor lain penyebab kebangkrutan VOC adalah kas mereka yang terkuras. 3. Utang membengkak. Masifnya upaya perlawanan yang dilakukan oleh daerah koloni VOC telah menguras banyak anggaran serta kas. Jangan menyerah, terus berlari. Baik jangan ragu.